Mari kita memuji Tuhan dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, penuh kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, berserah kepada Yesus. Iya, sini. Pada Yesus, percaya, Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh mengasihi kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, untuk memuji serta memuliakan Engkau. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap hati kami. Engkau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, untuk hamba-Mu, Ibu Dwi juga nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan, boleh Tuhan meteraikan ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami. Boleh kami melakukan tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Dan kami terus belajar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami semua ya Tuhan. Kami buka hati serta pikiran kami Tuhan, hanya tertuju kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan pada pagi hari ini Tuhan, dari awal hingga pertengahan, juga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyebut Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan Yesus memanggil. Sungguhlah
Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia, lihat menunggu aku dan kau. Hai Maria, datanglah, datanglah, mari datanglah. Sungguhlah Tuhan Yesus memanggil sayang sayang marilah. Janganlah ragu Tuhanmu mengajak aku datang. Jangan enggan menerima kasih-Nya Tuhan Yesus memanggil sayang sayang marilah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dwi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau bila pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami ya Tuhan, untuk bersatu hati di dalam persekutuan doa pagi ini. Saatnya ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini, dan Engkau juga mengurapi hati kami semua masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini akan termeterai di dalam hidup kami, dan kami boleh dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan dan ke dalam penguasaan Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dari satu tokoh yang sudah sering kita dengarkan ya, yaitu seorang yang bernama Sakeus. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan membaca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun,
sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada pagi hari ini adalah sapaan yang mengubahkan. Suatu hari ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem, Tuhan Yesus dan rombongan masuk ke Yeriko karena memang harus melewati kota tersebut. Nah, dikisahkan di kota tersebut ada seorang yang bernama Sakeus. Sakeus ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Ia adalah seorang yang kaya. Ya. Dari segi kekayaan, dia ini cukup terpandang. Tetapi dari segi profesi, dia seorang yang sangat dibenci oleh masyarakat. Di Yahudi minimal ada 3 golongan orang yang sangat dibenci, yaitu seorang pembunuh, lalu orang yang berzina, serta pemungut cukai. Nah, sedangkan Sakeus ini bukan hanya pemungut cukai, tetapi dia adalah kepala pemungut cukai. Ya, jadinya tentu tambah dibenci lagi. Nah, pemungut cukai ini dibenci karena mereka itu menarik pajak yang melebihi ketentuan. Sehingga mereka menjadi orang yang tidak adil dan kejam, serta memberatkan rakyat sebangsanya sendiri. Pemungut cukai menarik pajak untuk pemerintahan Romawi yang dianggap musuh rakyat. Nah, jabatan pemungut cukai pada waktu itu memang dibeli ya. Pemerintah Roma itu mentenderkan jabatan tersebut sehingga siapa yang bisa membeli dengan mahal, jabatan itu menjadi milik mereka. Nah, pemerintah juga tidak menggaji. Mereka cukup menyetorkan pajak kepada pemerintah sesuai ketetapan tiap-tiap daerah. Dan para pemungut cukai mengambil gaji dari pajak-pajak yang mereka naikkan di atas ketentuan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Jadi bisa kita bayangkan, kalau seorang itu membeli jabatannya dengan biaya yang mahal, maka mereka juga akan berlomba-lomba untuk menarik pajak yang besar. Sehingga bukan hanya balik modal, tetapi mendapat keuntungan yang banyak. Maka disebutkan di situ bahwa Sakeus adalah seorang yang kaya. Sakeus adalah kepala pemungut cukai untuk kota Yeriko yang pada waktu itu terkenal sebagai kota yang permai dan kota yang makmur. Boleh dikatakan itu adalah tempat basah ya. Meskipun dia seorang yang kaya, tetapi di dalam masyarakat, Sakeus merasa terasing karena dia termasuk kelompok yang diasingkan di dalam masyarakat. Pergaulannya hanya pada kelompoknya sendiri, yaitu kepada para pemungut cukai. Penampilannya juga kurang menarik. Sakeus ini badannya pendek, tidak tahu sependek apa, tetapi dia walaupun badannya pendek, dia seorang yang pandai atau seorang yang pintar dan punya banyak akal.
Nah, lalu dilihat dari namanya, arti dari nama Sakeus sendiri. Jarang ya ada orang tua yang memberi nama anaknya itu Sakeus atau eh, memilih nama baptis Sakeus itu kok jarang sekali ya, malah saya belum mendengar. Nah, tapi arti dari nama Sakeus sendiri ini adalah sangat bagus. Sakeus memiliki arti yang murni dan saleh. Jadi tentu ini menjadi suatu harapan dari orang tuanya bahwa kelak Sakeus akan menjadi orang yang memiliki hati yang murni dan hidup yang saleh. Nah, kira-kira apa yang menarik yang ada pada diri Sakeus ini? Nah, kelihatannya kok belum ketemu menariknya gitu ya. Dari segi jabatan, meskipun jabatannya tinggi, tetapi dia menyalahgunakan. Dari segi penampilan, dia juga tidak menarik. Dari segi nama, bahkan namanya juga diselewengkan gitu ya. Udah hidupnya tidak murni lagi, tidak saleh lagi. Tetapi apa yang dilakukan? Dikisahkan ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di Yeriko, dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah, pasti dia sudah pernah mendengar bahwa Yesus ini adalah seorang yang luar biasa dan berkuasa. Seorang guru terpandang, tetapi di satu sisi Yesus juga dikenal sebagai sahabat para pemungut cukai. Jadi ini Yesus menurut pandangan Sakeus adalah seorang yang langka. Di dalam Lukas 7 ayat 34 dikatakan, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Meskipun ini suatu sindiran, tetapi label di masyarakat adalah Yesus ini sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, untuk itu Sakeus berusaha untuk melihat Yesus lebih dekat. Tetapi rupanya usahanya ini mengalami hambatan. Hambatan yang dialami oleh Sakeus adalah pada dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri, kondisi fisiknya itu pendek ya. Jadi dia tidak bisa melihat melampaui pandangan atau halangan orang-orang yang di depannya. Lalu dari luar ia terhalang oleh orang banyak yang begitu berjejer-jejer atau berdesak-desakan untuk melihat Yesus. Tetapi bukan Sakeus namanya kalau dia kekurangan akal dan mudah putus asa. Yang kemudian dilakukan adalah dia berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini yang tadi kelihatannya Sakeus itu tidak menarik, tetapi ada hal yang menarik pada dirinya, yaitu keinginannya yang kuat. Sakeus ingin untuk melihat Yesus, sehingga ia tidak mempedulikan apakah dia itu seorang pejabat pemerintah yang tentunya tetap juga dihormati walaupun banyak yang membenci. Lalu kalau dari segi usia juga kelihatannya kok tidak pantas lagi, sudah tua, naik-naik pohon, pejabat lagi, penean gitu ya. Kalau anak kecil mungkin masih wajar gitu. Tetapi inilah kerinduan hati Sakeus yang begitu dalam. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk meresponi tindakan Sakeus ini? Apa yang dilakukan oleh Sakeus ini tidak luput dari perhatian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun peduli dan ingin bertemu dengan Sakeus. Ia menyambut kerinduan hati Sakeus yang ingin bertemu dengannya. Dia berhenti dan melihat ke atas
dan memanggil Sakeus dengan namanya. Nah, mungkin jarang sekali ya orang memanggil Sakeus dengan namanya. Dan Sakeus pun senang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di saat orang banyak tidak menghargai keadaannya, Tuhan Yesus justru menghargainya sebagai manusia. Tuhan Yesus melihat hati dan bukan tampilan luar. Di antara sekian banyak orang, hanya Tuhan Yesus yang memperhatikan Sakeus dengan simpatik dan mampu menjawab kebutuhan hidupnya yang terdalam sebagai orang yang dijauhkan di dalam masyarakat. Sapaan Tuhan Yesus ini sangat mengubahkan hidup Sakeus. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Sakeus pun turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak tempat, ada banyak rumah yang siap untuk menerima Tuhan Yesus. Bahkan mungkin mereka berebut agar Tuhan Yesus bisa singgah atau menginap di rumah mereka. Nah, Tuhan Yesus menurut mereka adalah seorang guru besar atau seorang hamba Tuhan yang besar. Nah, Yeriko ini suatu kota persinggahan. Perjalanan di bagian timur dekat Sungai Yordan menuju Yerusalem pasti melalui Yeriko. Mereka yang datang dari utara melalui lembah Yordan juga melalui Yeriko untuk menuju ke Yerusalem ataupun menuju ke Mesir. Mereka yang dari Mesir hendak bepergian ke arah utara pasti juga melalui kota Yeriko. Jadi kota Yeriko adalah kota yang ramai karena banyak orang yang singgah dan beristirahat. Dapat dikatakan Yeriko adalah kota transit. Ada banyak tempat yang lebih memungkinkan dari segi pandangan sosial untuk Tuhan Yesus singgah. Juga banyak imam-imam yang tinggal di Yeriko. Sehingga Tuhan Yesus bisa terhindar dari pandangan-pandangan yang negatif terhadap dirinya ketika dia singgah di tempat yang menurut orang banyak itu tidak semestinya. Tetapi hari ini Sakeus dan keluarganya mendapat anugerah dari Tuhan sebagai tempat yang terpilih atau keluarga yang terpilih sesuai dengan misi Tuhan, yaitu sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari itu misi khusus Tuhan Yesus adalah untuk Sakeus dan keluarganya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakeus. Maka bukan tempat yang nyaman dalam pandangan masyarakat yang dipilih oleh Tuhan, tetapi tempat yang membutuhkan sapaannya dan keselamatan yang disediakan olehnya. Itulah yang diutamakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang menyelamatkan orang-orang yang hilang, tetapi dia juga berbicara tentang menyelamatkan apa yang telah hilang. Yaitu bukan hanya orangnya saja, tetapi juga esensi dari tujuan penciptaan Tuhan atas orang tersebut. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dan memulihkan kemanusiaan yang diberikan Allah kepada manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Nah, untuk Sakeus, Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang jauh lebih bernilai bila dibanding dengan kekayaan yang telah dimiliki olehnya. Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang jauh lebih bernilai, jauh lebih bersifat kekal kepada Sakeus, lebih dari jutaan atau miliaran uang yang dimiliki, harta yang dimiliki.
Nah, mungkin hartanya bisa dinikmati sampai beberapa keturunan, tetapi keselamatan yang diberikan kepadanya dan seluruh keluarganya akan lebih dapat dinikmati sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus juga memulihkan relasi sosial Sakeus dengan masyarakatnya melalui perubahan hidup Sakeus. Selanjutnya, Sakeus yang dalam pandangan manusia adalah seseorang yang tidak layak, tidak berarti sama sekali, juga dianggap sebagai seorang berdosa. Tetapi sikap Tuhan Yesus justru berlawanan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya yang memberikan respon negatif dengan bersungut-sungut dan mengklaim tindakan Tuhan Yesus adalah sebagai suatu tindakan yang tidak pantas. Sakeus menanggapi sapaan, perjumpaan, dan kunjungan Tuhan Yesus yang luar biasa ini dengan mengambil keputusan untuk memulai kehidupan yang baru. Maka dengan ketetapan hati dia menyatakan dan memproklamirkan pertobatannya melalui suatu tindakan, melalui tindakan yang nyata. Dia membuat janji di hadapan Tuhan dan manusia dengan mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ini adalah suatu perubahan hidup yang luar biasa dan yang sangat radikal. Nah, saya membayangkan mungkin akan sering ada orang yang datang ke rumahnya untuk meminta ganti untung. Selama dia menjadi kepala pemungut cukai sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, mungkin dia juga sudah lupa sudah berapa banyak orang yang diperas. Bisa jadi ada orang yang menggunakan kesempatan ini dengan mengaku-ngaku pernah diperas. Tetapi Sakeus telah membuat ketetapan hati seperti itu. Setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin dan dia akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang diperasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan mengatakan seperti ini, Sakeus ini hartanya kan banyak, mau dibagi-bagi sebanyak apapun, harta itu tentu masih tetap ada banyak. Gitu. Tetapi jangan salah, bagi orang yang mengutamakan materi, kehilangan sedikit saja, rasanya itu sudah seperti kehilangan banyak. Padahal yang hilang, yang hanya sedikit itu juga sangat tidak berarti bila dibanding dengan yang banyak yang masih ada. Dalam sikap terhadap materi atau harta, Sakeus ini mengalami perubahan. Yang tadinya materi sebagai sandaran hidupnya yang dia kejar, ini sebaliknya materi itu sebagai sarana penunjang. Tetapi lebih dari sekedar perubahan sikap terhadap materi, melainkan perubahan sikap hati dan sikap hidup yang menjadi lebih baik, yaitu berubah 180 derajat. Itulah yang penting. Dari seseorang yang tidak mengenal Tuhan, menjadi seseorang yang penasaran terhadap Tuhan Yesus, lalu menjadi seseorang yang menerima Tuhan Yesus, bukan hanya dia, tetapi seluruh keluarganya. Dari seseorang yang merugikan orang lain, menjadi seseorang yang memberkati orang lain. Nah, dari perubahan ini, maka relasi sosialnya juga dipulihkan. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 9 sampai 10 di Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup baru
sebab engkau juga keturunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Melalui sapaan Tuhan Yesus dan melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka Sakius mengalami perubahan dan pembaharuan hidup. Dengan demikian, ia mengalami pemulihan dalam seluruh kehidupannya. Hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Dari dia seorang berdosa yang jauh dari Tuhan, kini menjadi orang yang diselamatkan. Dan hubungannya dengan Tuhan terjalin kembali. Hubungannya dengan sesama manusia, relasi sosialnya dipulihkan karena pertobatannya telah menjadi berkat bagi sesamanya. Perubahan hidup Sakius tidak hanya dirasakan sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain. Itulah sebabnya dia yang tadinya dijauhi oleh orang lain, dibenci orang lain, karena relasi sosialnya dipulihkan oleh Tuhan, dia memiliki relasi sosial yang baik kembali. Kemudian perubahan pandangan hidupnya juga dipulihkan oleh Tuhan. Fasilitas dunia atau materi tidak lagi menjadi tujuan utama. Dalam hal namanya juga dia sudah dipulihkan kembali. Menjadi orang yang hatinya murni dan menjadi orang yang memiliki kehidupan yang saleh. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa makna penting dalam kehidupan kita. Mengenai latar belakang Sakeus dan kerinduan hatinya, kita bisa melihat bahwa tidak ada sesuatu pun termasuk keterbatasan kita yang dapat menghalangi kita untuk berjumpa, mengenal, dan dekat dengan Tuhan. Dia selalu menerima kita apa adanya, tidak peduli siapa kita dan bagaimana masa lalu hidup kita. Ketika tidak ada seorang pun yang menghargai kita, entahkah karena kekurangan kita, keterbatasan kita, atau bahkan karena kehancuran hidup kita, karena dosa kita, Tuhan Yesus tetap peduli dan menghargai kita. Ia tetap mau menyapa kita, menjumpai kita, dan berkunjung di dalam hidup kita. Sakius mengajar kita untuk tidak mudah putus asa. Jika kita mendapatkan banyak kendala untuk bersama dengan Tuhan. Kita semua sudah berjumpa, mengenal dan memiliki Tuhan Yesus. Maka kendala yang sering kita hadapi adalah untuk menjadi pengikut Tuhan yang tetap setia kepadanya dan tetap setia pada apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan. Kendala itu bisa datang dari orang lain yang mungkin menyenggol hati kita, bahkan juga dari diri kita sendiri. Kesetiaan dan komitmen kita sering diuji dengan hambatan-hambatan, halangan-halangan, kendala-kendala tersebut. Dan tidak jarang kita juga tersandung-sandung oleh hambatan, halangan, dan kendala-kendala tersebut. Nah, dari halangan-halangan atau kendala yang ada di sekitar Sakeus, kita bisa belajar bahwa ternyata tidak ada satupun yang peduli pada Sakeus, yang saat itu berjuang di tengah-tengah mereka untuk melihat Tuhan Yesus. Mereka membiarkan dan bahkan menghalangi. Padahal di situ juga ada murid-murid Tuhan Yesus yang mestinya mereka juga memiliki hati untuk membawa Sakius datang dan bertemu dengan Tuhan. Ada apa kira-kira dengan orang-orang tersebut? Apakah mereka tidak melihat karena saking pendeknya Sakius, atau karena pilih aman, tidak mau repot? Nah, yang jelas apapun alasannya,
Sakeus ini terhalang atau terhalangi oleh mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sadari atau tidak, sikap orang Kristen pun dapat menjadi hambatan bagi orang lain untuk menerima atau tidaknya kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup seseorang. Ada banyak orang yang menjadi kecewa karena melihat seseorang yang katanya sebagai orang Kristen, tetapi tidak menjadi teladan yang baik dalam kehidupan. Dan yang akhirnya menjadi korban adalah Tuhan Yesus, karena orang tersebut meninggalkan Yesus. Dan korban berikutnya yang lebih parah adalah jiwa orang itu sendiri, karena dia telah menghilangkan atau meninggalkan keselamatan yang seharusnya dimiliki, keselamatan yang kekal untuk kepentingan dirinya. Dari perubahan sikap Zakius, kita juga bisa belajar tentang bahwa kita semua sudah berjumpa, mengenal, dan memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita. Biarlah kiranya kita juga memiliki kerinduan dan kehausan untuk terus-menerus semakin dekat dengan Tuhan. Seperti halnya perjumpaan Sakeus dengan Yesus, biarlah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus pun membawa suatu perubahan hidup, dan kiranya kita pun menjadi pribadi yang bersedia diubahkan oleh Tuhan terus-menerus dalam segi apapun dalam setiap kehidupan kita, sampai menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam hal apapun yang kita miliki, entahkah itu materi atau bahkan orang-orang terdekat kita, kita tidak lagi menjadikan itu semua apa yang kita miliki sebagai suatu sandaran atau pegangan hidup. Karena itu nanti akan berbahaya buat kita dan juga membuat kita menjadi terluka. Tetapi jadikan semua itu sebagai sarana untuk menunjang kehidupan kita. Sarana memang perlu dan bahkan harus kita cari, kita upayakan. Tetapi sandaran dan pegangan hidup kita sepenuhnya hanyalah kepada Tuhan Yesus saja. Karena dialah yang memungkinkan semua sarana itu ada untuk memperlengkapi kita. Kiranya perubahan sikap hati dan hidup kita juga akan memberikan dampak positif bagi orang-orang yang di sekitar kita. Siapa tahu melalui hidup kita, perubahan hidup kita, orang akan menjadi penasaran dan ingin tahu siapakah Yesus itu. Seperti apakah Dia atau Yesus yang telah mengubahkan hidup kita. Dan secara tidak kita sadari, sedikit demi sedikit kita dapat mengantarkan mereka untuk dapat berjumpa dengan Tuhan dan mengalami sapaan yang mengubahkan di dalam hidup mereka. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pagi ini. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan dapat kami tanam di dalam hati kami masing-masing, dan Roh Kudus kiranya memimpin kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Bu Ati untuk meneruskan acara ini. Benar, yang tepat untuk memilih Tuhan Yesus. Kita sebentar lagi akan berdoa syafaat bersama-sama. Pokok doa syafaat kemarin sudah saya bagikan.
Bagi saudara-saudari yang mungkin belum mendapatkan, boleh mengambil bagian di dalam pokok doa yang tertera di layar. Sudah keluar. Sudah semuanya ya. Sebelum kita berdoa bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Hanya Kristus harapan kita. Doa-doa kita juga dipanjatkan dengan penuh harapan bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita memuji Tuhan. Hanya Kristus harapanku. Hanya Kristus harapanku, Dia berangku, batu penjuru yang teguh, di kala badai baru, kasih dan damai-Nya besar, penghidupku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung ilahi, semua dosa ku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memelihara hatiku, tiada yang dapat berpisahkan ku derita kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memenuhi hatiku, tiada yang dapat pisahkan, ku derita kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teduh, tiada yang dapat pisahkan, ku derita
dalam kuasa-Nya. Setiap kebutuhan, setiap pergumulan, setiap kami, jemaat kami pengharapan. Tuhan yang akan menjaga dan melindungi setiap kami. Tuhan juga yang akan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan agenda dan rencana Tuhan bagi setiap kami, jemaat kami pengharapan. Kami mau serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh terus jaga dan lindungi kami, tutup bungkus di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan doa kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih